Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Serta Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, ragu. Bapak Ibu pernah ragu? Ragu, sanksi, ataupun kita bilang tohori, kan begitu. Kalau bahasa Bataknya tohori, kalau bahasa Karunya apa itu bilang? Benarkah itu gitu loh? Seperti sesuatu kita melihat ada orang dengan sesuatu profil yang sederhana. Kalau dibilang itu anak sultan loh katanya. Apa itu anak sultan? Itu anak pejabat itu. Tapi ini nggak profilnya, nggak betul lah kan kira-kira gitu Bapak Ibu. Kita mau masuk dulu ke persepsi kita tentang keraguan, sehingga jangan kita karena keraguan tanpa mengenal lebih lanjut kita langsung memutuskan sesuatu keputusan yang salah. Kita juga mengetahui misalnya uang saya, maaf ya, saya buat contoh aja Bapak Ibu. Saya kasih kepada Bapak uang 100.000, kau mau kan? Contoh ya kan? Tetap dia 100.000. Saya gini-gini kan sama kau, ini uang ini jelek jadi dia kan? Maunya kau? Mau lah. Mau kan? Pijak Leni ya kan? Nah, rusak Leni kan? Maunya kau? Mau lah. Berarti Bapak Ibu kenal uang ini, uang nilai 100.000, dikumek-kumek pun, dikoyak-koyak pun, kalau bisa disambung lagi masih mau. Berarti kita mengenal, kita nggak ragu dengan nilai uang ini Bapak Ibu kan? Itu maksud saya. Kita mengenal, kita nggak ragu, kita jadi tahu apa itu sebuah orang, nilai harga, nilai suatu benda. Itu Bapak Ibu. Jika dalam keputusan kita, dalam mengambil keputusan kita sehari-hari, kalau kita sudah kenal, kita sudah tahu nilainya, apapun, bagaimanapun bentuknya, seperti yang saya contohkan uang tadi, kita tahu harganya. Katakanlah si Anu, si B, si C gitu loh. Nah dulu hutan dari kenalnya aku itu, bagaimana mau berubah kan gitu. Kita mau melihat nanti menghubungkan bacaan Wahyu sama bacaan Yohanes tadi. Mari kita nyatakan keraguan-raguan kita itu melihat, mendengar bacaan ini nanti menjadi itulah pegangan dalam hidup dan kehidupan kita. Di bacaan pertama tentang Yohanes melihat, Yohanes itu dibawa para malaikat, tapi dibawa bukan seperti biasa Bapak Ibu ya, dalam roh katanya dia. Dalam roh itu ya bukan seperti kita ini, dalam roh, wujud roh dia ditunjukkanlah bahwa bait Allah itu akan diberikan Allah kepada umatnya yang percaya. Yerusalem baru itu begini loh Yohanes katanya melalui malaikatnya. Percayalah kan gitu, bahwa Allah itu dengan penggenapannya, rancangannya, rencananya kepada kita, bahwa Yerusalem baru, bait Allah itu ditunjukkan kepada Yohanes. Sehingga kalau kita sudah mendengar itu, kita sudah membacanya itu, jangan lagi ragu. Itu Bapak Ibu, percayalah kan begitu. Sehingga
kelakuan kita, kehidupan kita berdasarkan kesaksian Yohanes. Sama dengan di bacaan pertama, di bacaan Injil selanjutnya. Nathanael kan gitu. Datang saudaranya. Eta katanya gitu. Ngapa Yesus sih katanya? Udah datang Yesus dari Nazaret. Nathanael kan. Kenapa dari Nazaret ada orang baik? Ngerti Bapak Ibu maksudnya? Kalau saya, contohnya gini Bapak Ibu ya. Saya orang Batak. Kalau warga Kutagal itu dari Baligi kan gitu kan. Datanglah orang gitu. Contoh aja Bapak Ibu. Dan datang si Kutagal Jakarta katanya kan. Kita melihat pendidikan Bataknya gitu loh. Mana lah mungkin orang Batak dari Jakarta kan gitu. Contohnya lah Ibu Ginting lah. Ibu apa? Ibu Ginting. Datang Ibu Ginting itu yang dari Bandung itu katanya. Yang mana Bu Ginting? Contohnya aku bilang. Saya nggak bisa nunjuk orang kan. Tunjuk 11 itu. Pokoknya mah gak ginting. Ginting saya bilang. Iya Anda. Tunjuk situ Anda. Jadi sudah datang Ibu Ginting dari Bandung katanya. Mana lah mungkin Ibu Ginting orang Karo asalnya dari Bandung kan gitu. Sehingga waktu kita dibilangkan udah datang Yesus dari Nazaret, karena si Nathanael ini payah kali menyebut namanya. Si Nathanael ini mengetahui membaca kitab suci Yesus itu lahir di Nazaret. Di Betlehem. Dia tahu Yesus itu lahir di Betlehem. Bagaimana Yesus yang dari orang Betlehem itu kok dari Nazaret? Jadi itu maksud Bapak Ibu. Sama dengan saya, misalnya saya orang Medan, tapi besar di Sibolga. Jadi sudah kalau Persibolgai katanya kan gitu Bapak Ibu. Jadi si Nathanael ini dibilang udah datang Yesus anak si Maria sama si Yusuf itu yang dari Nazaret. Jadi dia pun ragu. Tohodoi kan gitu. Betulnya itu karena pengetahuan dia tentang Yesus itu lahir di Betlehem. Itu yang menjadi kita tepis. Kalau kita misalnya ragu tentang suatu berita, tentang suatu kejadian, apalagi zaman sekarang Bapak Ibu, sebentar lagi pemilihan presiden, hoax A, hoax B, hoax C kan gitu, perang dia. Mari kita melihat, mencernanya, mengimaninya, mana yang benar sebelum kita melepaskannya lagi ke orang lain. Ada UBG katanya kan, ku dengar dari sana dari sini katanya kan. Didengarnya itu 5, disampaikannya menjadi 10, berarti beritanya itu sudah menyebar ke lain. Di zaman sekarang ini kita harus wanti-wanti lah Bapak Ibu, sehingga kita jangan jadi penyebar hoax. Karena si Nathanael dia tidak melakukan sesuatu, tapi melakukan suatu keraguan dia. Keraguan. Bapak Ibu, ragukah Bapak Ibu kepada Yesus? Enggak. Tidak. Pernah lihat Yesus? Aku sendiri nggak pernah lihat. Pernah lihat? Iya, pernah. Pernah cakap-cakap ngopi bareng? Pernah curhat gitu loh, face to face? Dalam firman. Itu namanya seperti Yohanes dibawa dalam roh dia kan, ditunjukkan. Maksud saya kita mau menyatakan supaya jangan si Nathanael. Kita kan berbahagialah si Nathanael. Dia ragu Yesus itu dari Nazaret, padahal dia tahu dari betul. Dia ketemu sama Yesus. Zaman sekarang, macam mana kita ketemu sama Yesus kan gitu? Kita ragu, kita kurang yakin, kita gimana nih Tuhan di hidupku ini gitu loh. Mari kita baca Alkitab. Firman ini kita baca. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan
supaya keraguan itu, Yesus itu juru selamat kita yang harus kita perkuat gitu. Jangan menjadi seorang yang udah ragu, sangsi, tohode, gimananya, tapi tidak melakukan pendekatan kerahiman ilahi, tidak melakukan membaca Alkitab, gitu loh Bapak Ibu. Jangan menyebarkan misalnya kalau kita malam hari ini kita bercerita lah tentang hal Yesus, ketemulah kita dengan agama lain, kan begitu Bapak Ibu. Berdebatlah kita kan, kalahlah kita dengan sebuah panutan, contoh atau firman ajarannya, kan gitu. Kalau kita sudah kalah, kita menjadi ragu Bapak Ibu. Jangan kita menjadi ragu. Seperti dulu ada firman ketangkap belum keluar lagi. Dikatakannya lah, masa Yesus lahir dari seorang wanita? Mana? Apa katanya? Bidannya, katakan gitu. Pernah dengar Bapak Ibu? Kalau kita percaya sama dia, iya ya, katanya kita bilang iya ya, kan gitu kan? Kalau enggak kita baca firman siapa itu si Maria, bagaimana Yesus lahir, bagaimana Yesus sudah dibesarkan, bagaimana seorang manusia si Maria itu mendapat pilihan menjadi wanita yang suci, dia sebagai ibunya juru selamat kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, malam ini kita diingatkan, janganlah kita ragu bahwa Yesus itulah juru selamat kita. Dia merancangkannya, dia merencanakan kepada kehidupan kita untuk hari esok. Apa janji Yesus kepada Nathanael? Apakah kau, Nathanael, karena aku bilang aku sudah melihat kau di pohon ara, maka engkau percaya bahwa engkau jadi percaya sama aku? Katanya. Itulah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita sudah bertemu kepada Yesus, kerahimannya itu, kalau kita misalnya berdeposi Bapak Ibu. Bapak Ibu mau kan berdeposi? Mencari kerahiman ilahi itu loh, mencari kedekatan hubungan kita ke Yesus itu loh, gitu loh. Sehingga janji dia, persoalan hidup kita akan diberi petunjuk bagi kita. Bagaimana setelah Nathanael ketemu dengan Yesus? Apa kata Nathanael? Engkaulah anak Allah dan engkaulah Raja Israel. Itu pengakuan dia setelah ketemu. Saat kita mengalami pergumulan hidup kita, berdoa kita mencari kerahiman ilahi, dia akan memberi solusi yang terbaik bagi kehidupan kita. Kita percaya kepada dia. Seperti firman Tuhan dikatakan, wahai engkau yang beban berat, datanglah kepadaku, karena aku akan mengajarimu dengan lemah lembut. Yang kupasang kepadamu tidak berat. Itu firman. Dikatakannya lagi, akulah Tuhan dan Juru Selamat. Akulah jalan menuju ke Allah Bapa. Kalau tidak melalui aku tidak ada jalan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini kita diingatkan, lepaskanlah keraguan itu, hancurkan dalam nama Yesus. Seperti Yohanes yang sudah dibawa ke surga, diperuntukkan dan dia menjadi saksi bahwa Yerusalem baru itu, bait suci Allah itu sudah dijanjikan kepada kita. Dan kita seperti Nathanael dijanjikan Tuhan kepada Nathanael. Hari ini aku akan melihat malaikat Allah turun naik dari surga ke bumi. Bapak Ibu bisa melihat malaikat turun naik dari surga ke bumi. Itu untuk Nathanael, kan gitu. Untuk kita ada masing-masing itu Bapak Ibu. Seperti di Efesus dikatakan ada 9 karunia yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Dan setiap manusia, setiap umat yang beriman diberikan 1 karunia. Itulah jalan kita untuk lebih mengenal Yesus.
Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu masih ragu tentang Yesus? Kalau saya kasih uang emas satu logam gitu kan, apakah itu mempengaruhi kepercayaan ibu? Saya kasih uang emas satu kepok gitu. Tegor. Markus. Lu kasih kau emas 5 kilo, kan gitu kan? Tapi berubahlah agamamu, mau? Nah itu Bapak Ibu. Jadi ya, yang betul ya. 5 kilo loh. 5 kilo saya kasih emas, tapi pindah agama gitu loh. Jangan mau ya. Percayalah di Juru Selamat kita. Karena Yesus itulah, kalau dalam hal sederhananya, Yesuslah Tuhan yang sudah mati, hidup lagi dan naik ke surga. Bapak Ibu yang terkasih, adakah Tuhan yang lain yang hidup lagi? Agama mana yang menyatakan nabinya hidup lagi gitu? Bangkit lagi. Kalau saya pribadi, karena bangkitnya itunya dia. Bangkit lagi naik ke surga. Kalau nabi-nabi lain kan tetapnya di tanah. Kamu gak di tanah dia kan? Tanah dia kan? Kalau Yesus kita bangkit lagi, hidup lagi. Masuk saya di situ Bapak Ibu, pegangan kita, landasan dasar kita, supaya itu menjadi kekuatan iman kita mempercayai Yesus itu. Apa yang menjadi kekuatan iman dasar kita tentang Yesus itu? Karena kita sering mendengar Yesus itu juru selamat, Yesus itu penuh yang sangat baik, Yesus ini kan gitu. Apa gitu loh? Sehingga hal segala pergumulan hidup kita, hal segala perjalanan hidup kita menyatakan Yesus adalah juru selamatku karena aku tahu dan percaya Dia mati menebus dosaku dan bangkit lagi dan naik ke surga. Amin Bapak Ibu. Amin. Terpuji dan termuliakan nama kita Yesus Kristus. Amin.